Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Banyurik, yang saya hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 9, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Banyurik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan disiminasi dan penerapan budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti materi kegiatan diseminasi dan penerapan budaya positif, acara yang keempat tanya jawab, acara yang kelima doa, dan acara yang keenam adalah penutup. Hingga acara yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan dalam kegiatan ini yaitu dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Banyurik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada Bapak Arif selaku CGP dari SD 1 Banyurik yang kami banggakan, para bapak-bapak, ibu-ibu CGP Angkatan 9 yang saya muliakan, serta Bapak Ibu Guru SD 1 Banyurik yang saya banggakan. Tak intinya, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah nikmat karunia yang diberikan pada kita semuanya. Untuk itu, atas nikmat Allah kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih bahwa saat ini program calon guru penggerak sudah memasuki angkatan 9. Untuk itu selamat bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah desiminasi calon guru penggerak dan tadi temanya adalah penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah di SD 1 Banyurik ya sudah berusaha melaksanakan, termasuk doa pagi secara bersama, membaca Al-Qur'an, kemudian bersih lingkungan setiap pagi. Alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan dengan baik, apalagi bisa menerapkan budaya baik, termasuk bisa menerapkan sholat jamaah bersama. Untuk itu sekali lagi semua itu butuh kerjasama dari kita semuanya. Alhamdulillah ya, semua dewan guru yang ada di SD 1 Banyurik sudah berusaha untuk bekerja sama, yang pasti untuk kepentingan anak-anak. Kemudian selanjutnya saya juga memberikan istilahnya apresiasi kepada Bapak sekalian, walaupun sangat berat. Bagi saya guru penggerak itu ya sangat abot ya. Ora sembarang wong iso nglakoni. Termasuk kula, saya tidak bisa menjalankan apa yang menjadi programnya guru penggerak. Apa meneh wis tuwa, wis wayahe lengser, wis wayahe sumurup gitu. Anane mung iso ndongake.
mudah-mudahan perkembangan pendidikan di Indonesia itu berkembang dengan baik. Jangan lupa termasuk program P6 atau P5 itu juga membutuhkan keteladanan dari kita. Ya karena bagaimanapun ya, termasuk perilaku anak-anak sekarang ini kurangnya apa? Ada perkalian pelajar, kemudian ya banyak membawa senjata dan itu kurangnya apa jadi? Ini berarti pendidikan apa? Pendidikan karakter di kita ini terkadang terlupakan. Mungkin jangan bisa bergerak-gerak, tapi karakter anak-anak juga perlu dipikirkan. Bagaimana berlakuannya, ya tentang kejujuran, tentang kebaikan, tentang kekompakan. Ya, alhamdulillah di SD 1 Banyurit sudah berusaha bagaimana menjadikan karakter anak menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang pasti ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama kita selalu belajar. Nabi mengatakan khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, berarti orang sing liyan adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan. Apakah kita sudah setiap hari membuka Al-Qur'an, mengetahui isinya dan bisa mengamalkan? Itu yang terpenting. Karena ya kebanyakan kita itu bukannya Al-Quran kadang nek pas poso, kadang saiki Al-Quran wis kayak dhuwur lemari, atau tidak pernah dikaji, tidak pernah ya dilihat. Padahal Al-Quran itu adalah mukjizat bagi kita, bagi Nabi Muhammad. Barang siapa yang ingin berbicara terhadap Allah, ya berarti kita harus melihat Al-Quran. Nabi dan Allah mengatakan Al-Qur'anu sabiun musafaun wa makilun musafakun. Quran itu adalah syafaat dan bisa mensyafati dan bisa melaporkan apa yang kita lakukan. Dan sandi orang itu nanti besok di hari kiamat semua bisa berbicara, termasuk Al-Quran. Itu semua menjadi saksi kita yang ada di dunia. Hanya itu Bapak sekalian yang berusaha sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qul akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu acara inti materi kegiatan diseminasi dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Wibowo SPDI CGP Angkatan 9. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kalian di samping. Ya. Saya sebelah sini. Saya dari sana kan ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nansuru anfusana wa man yudlil. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. وَيَوْمَ يَنذِرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Al-ayat sadaqallahu al-azim. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SPDI 1 Banyurit, yang saya hormati rekan saudara seperjuangan CPP Angkatan 9 Kecamatan Ngampel, dan yang tak ketinggalan juga rekan saudara sejawat dari SD 1 Banyurit
kasih telah bersama-sama hadir ya untuk mengikuti kegiatan diseminasi dan penerapan budaya positif sebagai langkah untuk memperbaiki terutama kondisi sekolah kita ya. Walaupun ini merupakan tugas dari kegiatan CPP dari aksi nyata modul 1.4, titik A dan titik 9. Tetapi budaya positif ini walaupun ini sebuah momentum kegiatan yang diarahkan oleh calon guru penggerak, tapi ini budaya positif ini perlu kita lestarikan di sekolah kita. Kenapa? Karena dengan penerapan budaya positif ini jelas kita ini akan terbiasa dengan melakukan hal-hal yang positif, melakukan sesuatu yang bersifat positif, akan menghilangkan sesuatu yang bersifat negatif ya. Apa itu? Yang terpenting adalah jujur ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa tidak hanya anak kalau masalah kejujuran, tapi kita sendiri jujur terhadap diri kita sendiri. Nah itu yang terpenting. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro yang terkait dengan permasalahan hal positif ini, pasti dia melihatnya adalah tentang tujuan pendidikan ya. Kenapa sih kita selalu berargumentasi bahwa pendidikan itu mengarah kepada Ki Hajar Dewantoro? Karena ya itulah Bapak pendidikan kita. Kan di sini ada tuntutan yang diberikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan itu apa? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kenapa kepada anak-anak? Apakah orang tua tidak? Ya kita sebagai pendidik harus menuntun. Tapi sebelum kita menuntun kepada anak-anak, kita melakukan sendiri dulu ya. Apa itu contohnya? Anak-anak kalau makan berdiri, salah. Kalau makan duduk. Nah kita sudah seperti itu apa belum? Nah itu berarti menuntun itu melakukan terlebih dahulu sebelum memerintah kepada anak ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan bagaimana? Keselamatan jiwanya, keselamatan rohaninya, keselamatan akalnya. Kebahagiaan seperti apa yang diharapkan? Dia punya cita-cita, anak punya cita-cita, dia punya kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Cita-cita dari anak tersebut, kita harapan kita supaya cita-cita dari anak itu bisa terwujud. Maka baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, karena dia akan tampil di masyarakat. Nah, kalau dia sudah mempunyai etika kejujuran, ketika dia tampil di masyarakat, oke, pasti oke. Ya, dia sudah mempunyai nilai kejujuran itu tadi. Ya, dia akan tampil sebagai manusia. Manusia seperti apa? Manusia yang mempunyai kejujuran, mempunyai akhlakul karimah tentunya. Ya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Ya, kita tidak bisa melakukan hal yang lebih. Sebenarnya itu menurut Ki Hajar Dewantoro, menuntun apa? Tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Ya, yang saya ketika kita berada di sekolah yang siswanya itu banyak yang katakanlah dengan akal yang kurang, dengan idiot, dengan diberikan diberikan mata yang tidak bisa melihat, kaki yang tidak bisa berjalan, itu akan beda rasanya dengan diberikan keutuhan. Maka kodratnya yang ada pada anak-anak kita harus memahami. Ya, kodrat anak itu seperti apa? Bermain, oke, silakan mereka bermain. Bersenang-senang, oke, mereka diberikan kesenangan. Ya, berikan anak bermain berbahagia di kelas, jangan ketakutan di kelas. Ya, berikan mereka bahagia, berikan mereka senang. Ya, bagaimana? Ajaklah mereka untuk berbuat happy terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Ini sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ya, buat mereka senang. Jangan tegang, jangan monoton, ya.
diajak bermain-main. Ya. Di sini banyak sudah dicontohkan dari teman-teman sejawat kami di SD 1 Banyuwangi. Ini sudah luar biasa. Ini contoh dari diajak Dewantara sudah muncul. Ya, diajak bercanda dulu, diajak SPT dulu, ya, diajak sholawatan dulu, diajak nyanyi-nyanyi dulu, ya, diajak bergembira dulu, happy dulu. Ya. Ini sudah diajarkan oleh diajak Dewantara. Kita tinggal merealisasikan. Tujuannya apa? Memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kalau dasarnya dia anaknya maling, apakah dia di sekolah menjadi maling? Tidak. Ya, apakah dia anaknya seorang pelacur, di sekolah dia akan menjadi anak yang jelek? Bukan seperti itu. Itu dasarnya. Tapi kita merubah dari dasar mindset itu. Ya. Nah, ini salah satu contoh yang telah diberikan. Nah, budaya positifnya bagaimana? Kalau kita di kurikulum Merdeka pasti menuju pada profil pelajar Pancasila. Tapi budaya positifnya di sekolah itu penanaman nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Disinilah mulai kita menekankan ya. Nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi nyun sewu, ketika anak menginginkan sesuatu, ya harus kita dalami dulu keinginan anak ini, keinginannya masuk ke dalam hal positif apa negatif. Keinginannya itu pengelolaannya bisa menjadi lebih baik apa tidak. Contoh, anak-anak, hari ini kita pelajaran bab 3 tentang keimanan kepada malaikat. Tapi anak meminta, Pak, sekarang ada PR, kita ngoreksi PR saja ya Pak. Ini permintaan anak ya. Maka kita berpihak kepada murid, ya kita harus mau apa yang diinginkan oleh murid. Oke anak-anak, kita mengerjakan PR, nanti setelah itu kita melanjutkan pelajaran ya. Oke, mengoreksi PR. Nah, ini berpihak pada murid. Supaya apa? Anak ini mempunyai daya nilai berkembang yang pribadi yang menjadi kritis. Ya, kita mencoba anak untuk bisa tampil. Ya, makanya saya sebenarnya ketika melihat sekolah-sekolah yang berprestasi, Mas Pram ya, sekolah-sekolah yang berprestasi, Mas Pram, seperti yang kemarin saya cerita sama jenengan, saya senang banget gitu ya. Ini sih caranya biar sekolah ini berprestasi gitu ya. Terus saya berpikir kalau kita melihat budaya positif, menciptakan pribadi anak dengan budaya kritis dulu. Ya, anak berani bertanya, anak berani tampil dulu. Makanya nyuwun sewu Bapak Ibu teman-teman CGP, di SD 1 Banyuwangi kita terapkan anak untuk tampil memimpin kegiatan pembiasaan pagi supaya mereka mempunyai nilai kritis ya. Di dalam mempunyai rasa nilai kritis ini, anak mempunyai rasa penuh hormat dan bertanggung jawab ya. Karena di profil Pancasila ini ada satu beriman bertakwa kepada Tuhan jelas ya. Yang kedua adalah bersifat mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Tujuannya budaya positif ini memberikan harapan kepada anak sesuai dengan harapan profil pelajar Pancasila. Konsepnya apa dari budaya positif? Yang pertama, Mas, mantap enggak? Oke. Ya, saya lanjut sih. Konsep utama dari budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kebajikan universal itu banyak sekali. Ya, adalah dengan memberikan penerapan kepada anak, ya, penerapan yang penuntun dengan memberikan
motivasi, dengan memberikan refleksi, dengan memberikan reward dan lain-lain. Yang kedua adalah teori motivasi. Ya, dalam teori motivasi ini ada bagaimana memberikan suatu support, semangat kepada anak. Ayo belajar, ayo bisa membaca, kamu bisa, kamu tidak bodoh. Insya Allah kamu pasti ya bisa menjalankan, bisa mengerjakan. Ya, di sini tidak ada anak yang bodoh, cuman belum. Ya, teori motivasi. Ya, hukuman. Ya, hukuman itu memang ya penting, tetapi tidak selalu. Ya. Terus penghargaan dan restitusi, reward. Ya. Terus barangkali bisa kita terapkan membuat keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu semuanya barangkali di sekolah kita, mari membiasakan membuat keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita buat bersama-sama. Terus kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus restitusi atau 5 posisi kontrol, restitusi atau segitiga restitusi. Kami kemarin bersama dengan Bu Tuti kelas 5, kelas 4 dan kelas 5 melakukan kegiatan restitusi. Ya. Terima kasih kepada Bu Tuti. Terus perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Dan Yunsewu ini, visi ini pernah kita bahas kemarin bersama-sama dengan Bapak Ibu guru warga sekolah di SD 1 Banyuwangi. Aman dan nyaman. Ya, yang dikatakan sekolah aman itu bagaimana? Sekolah aman itu anak yang merasa di sekolah itu menjadi senang. Makanya kita harus mengetahui ketika anak jangan sampai terbuli, jangan sampai disakiti sama temannya, ya, jangan sampai mereka tidak nyaman di sekolah, jangan sampai mereka itu untuk berangkat sekolah itu rasa-rasa ketika ditanya kenapa kamu tidak masuk, saya takut sama guru A, saya takut sama guru B, saya tidak suka sama guru A, saya tidak suka sama guru B, saya takut sama teman A, saya takut sama teman ini. Kenapa kok takut sama teman? Ya karena teman ini memperlakukan saya buruk, teman ini memperlakukan tidak baik. Ya. Nah kalau nyaman itu mungkin keterkaitannya dengan sarpras. Ya di sekolah ini kamar mandinya komplit bersih. Ketika anak-anak berada di kamar mandi senang. Ya. Barangkali itu juga perlu dipikirkan oleh sekolah untuk merubah paradigma agar siswa mampu berpikir yang positif, bertindak yang benar dan menciptakan dengan merdeka. Artinya merdeka itu bahagia, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Betul enggak kira-kira Bapak Ibu? Ini paradigma belajar yang kedua ini kira-kira benar nggak Mas Lalu? Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Benar nggak kira-kira Mas Lalu? Ya betul. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru karena nonsen ya kalau guru nggak bisa ngontrol. Nggak bisa ngontrol keadaan siswa, di situ mau menciptakan kedisiplinan itu sangat sulit. Ya. Maka perlu ada sistem kontrol yang diberikan oleh guru. Perubahan paradigma teori kontrol. Ya. Di bawah ini adalah pemaparan William Glasser. Ini untuk Wongdi ya. Tentang kontrol teori. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya begini. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi seorang guru itu harus mempunyai daya ilusi yang tinggi untuk menciptakan supaya dia bisa mengontrol keadaan siswa. Ya. Ilusinya bagaimana?
pemikiran yang tajam. Ya. Ketika saya melakukan sesuatu, ini siswa ini merasa nyaman apa tidak? Contoh, ya, contohnya adalah ketika saya mengajak anak untuk melakukan tanam bunga, ya, melakukan tanam bunga, ini anak bahagia mana? Kalau anak bahagia is okay, ya kan? Berarti anak senang melakukan tanam bunga. Ya, itu adalah kontrol daripada guru. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ya, dengan menguatkan karakter. Nah, kita mau menimbulkan karakter baik terhadap anak. Ya, tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa karakter anak itu penting. Ya, menciptakan karakter baik itu penting. Ya. Jadi bagaimanapun juga ketika anak sebelum masuk di SD, ya, katakanlah di TK. Nah, begitu dia masuk di SD, maka 6 bulan kemudian, 1 semester ke depan, di semester kedua karakter anak sudah harus berubah. Paling tidak 50%, tidak ngompol, tidak rewel, tidak senang pangku. Dulu ada Mbak Nus, anak-anak kelas 1 itu udah senang di pangku, ya, ke pelayon, ya, saiki sing doni kepi karo Mas Dayan. Anak-anak kelas 1, kelas 2 Mas Dayan itu kepi ya. Nyamari ra Mas. Ya, disikop ya. Kalau pagi itu Pak Dayan datang itu buru-buru metu kelas kabeh Mas. Ya salaman, ya rangguli Mas Dayan, luar biasa. Saya senang melihatnya gitu ya. Anak-anak itu. Nah, cuma yang seperti yang kemarin saya tanyakan sama Mbak Rate itu, ya. Nyamari murah kira-kira. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Pasti akan bermanfaat. Ya, manfaatnya buat siapa? Buat lingkungan, buat yang melakukan, dan kepada murid. Ada 3 manfaat. Buat lingkungan siapa? Lingkungan sekolah, lingkungan yang berada di rumah, lingkungan yang berada di masyarakat, buat bapak ibu guru yang melakukan, dan buat murid. Itu perubahannya di situ. Maka jangan sampai anak kelas 1 naik kelas 2 itu isi ngompolan tetap dari TK ngompol, kelas 1 isi ngompol, kelas 2 isi ngompol. Itu berarti karakternya belum muncul. Ya, nang TK isi nangisan, nang kelas 1 isi nangisan, kelas 2 isi nangisan. Perubahan karakternya belum muncul. Ya, harus merubah itu. Ilusi kontrolnya harus dirubah. Ya. Ini tugas kita. Kita enteng tapi abot. Ya. Menciptakan itu, terutama guru yang kelas 1. Ini kita enteng dulu. Dan saya sebagai guru agama yang memberikan contoh. Ya. Yang terakhir bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ya. Apakah ini selalu harus dilakukan? Tidak. Ya. Sistem pemaksaan itu menyakitkan. Jadi harus kita kurangi. Nah, paradigma kontrolnya seperti apa? Yang pertama, stimulus responnya mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, ini kurang tepat. Kita memahami pandangan orang lain, gitu. Pandangan orang lain. Jadi kita melihat sesuatu, ya, sesuatu imajinasi kontrol itu supaya apa? Supaya bisa dilihat oleh orang lain. Ya. Tapi bukan dipuji. Ya. Maksudnya bukan untuk dipuji, tidak. Tapi supaya apa? Orang lain bisa menerima manfaat dari itu. Ya. Bisa menerima manfaat. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tidak selalu. Ya, tidak selalu. Kenapa? Bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang, kalau bahasa sekarang yang dipakai itu khilaf. Ya, khilaf. Kalau orang selalu melakukan perbuatan baik terus kejeblong sekali, yang kejeblongnya itu bisa jadi khilaf. Kecuali dia melakukan berulang.
Ya, sholat duhur telat, asar telat, maghrib telat, isya telat, terus seperti itu. Apa itu keceglok? Ya tidak, itu kebiasaan yang buruk. Kecuali suatu saat ya subuh kawan, ya suatu saat isyae kadoan. Ya, itu kan kesalahan yang tidak dilakukan berulang-ulang. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan apa? Tujuan baik. Itu yang kita harapkan seperti itu. Teknik kontrolnya seperti itu. Itu merupakan jenis pilihan. Ya. Semua perilaku kita mempunyai niat bahwa itu adalah tujuan baik. Ya. Innamal a'malu binniyat, saya melakukan sesuatu, wis ora lupa apa-apa. Ya, pasti saya lakukan. Mbok Pak diseneni, Pak didelok kono ora kono, Pak dirasake kono ora kono, yang penting saya melakukan perbuatan baik. Tujuannya seperti itu. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, stimulus responnya kalau kita membuat jajak pendapat, apakah kita ini bisa dikontrol oleh orang lain? Nah, ini perlu Bapak Ibu semuanya. Ya, karena saya pernah melakukan suatu jajak pendapat dengan beberapa teman-teman dari LSM tentang menganalisa perilaku seseorang yang pantas menjadi seorang pemimpin. Berarti nguliti seseorang. Apakah ini perlu? Ya, suatu ketika perlu diperlukan, tapi tidak selalu. Ya, artinya begini, ketika kita melihat siswa ya, mengontrol keadaan anak, ya, itu perlu juga dibuat jajak pendapat kepada teman yang lain. Ya, ketika mau memilih ketua kelas misalkan, tidak hanya dicomot, ini jadi ketua kelas ya, ini jadi wakil ya, enggak. Tapi lakukanlah jajak pendapat. Ya, ini anak ini layak tidak, ya, gitu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, ini juga tidak. Ya, teori kontrolnya seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Apakah saya bisa mengontrol orang lain? Monggo Mas Daya, kalau disambi Mas Daya. Ya. Apakah saya bisa mengontrol orang lain? Ya. Insya Allah kita melakukan responsif kepada orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, teorinya seperti itu, tapi itu pun kondisional, ya, kondisional. Jadi paradigma yang dilakukan dalam budaya positif ini seringkali orang melakukan, dan itu hal-hal yang dilakukan itu sesuatu yang bisa mengarah kepada hal yang positif. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Orang melakukan bujukan sehingga melakukan pemaksaan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang tadi saya sampaikan bahwa kolaborasi ini penting, ya, untuk memberikan sesuatu yang pasti, ya, antara orang tua, antara wali murid, antara bapak ibu guru, dan antara komite. Itu perlu adanya kolaborasi. Model berpikir menang dan kalah. Ya, kita tidak kalau ajaran Rasulullah, ya, wamang khairukum min sajidan yaqulu fi rahmatillah. Siapa orang yang selalu menghargai orang lain dengan mengalah, maka Allah akan memberikan rahmat. Berarti apa? Berarti menang kalah itu dilihat kondisinya. Apakah dengan orang kafir kita mengalah tidak? Tetapi dengan orang-orang yang harus kita mengalah, kita harus mengalah. Ya, terutama kepada orang yang usianya jauh lebih tua daripada kita. Ya, dengan orang yang ilmunya lebih tinggi daripada kita. Nilai tawaduknya ada, nilai hormatnya ada. Ya, model berpikir menang-menangan, ini luar biasa. Ini budaya-budayanya orang kafir Quraisy, ya, yang sekarang ini budayanya orang Israel mungkin, ya. Orang Israel sing menang-menangan, ya Pak Yis, ya. Nah,
gitu ya, budaya itu. Apa makna disiplin? Nah, ini Bapak Ibu, saya kasih gambar contoh untuk kegiatan ya, sapa, senyum, apa namanya Mas? 5S, sapa, salam, sopan, santun. Ya. Ini di Banyurit kita terapkan dan ya semoga bisa diterapkan di semuanya ya. Ya di Dago ya, di Dago, di Kuta, ya, di Minong nanti, Mas Pram mesti ngarep dhewe ya Mas. Makna disiplin ya berasal dari bahasa Latin disiplina, disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu kalau menurut arti kata ya bahasa Latinnya itu belajar. Ya, itu. Karena apa? Disiplin itu memang harus belajar. Belajar tepat waktu, belajar untuk menghormati keadaan, ya, belajar untuk menjalankan hal yang benar, ya, belajar untuk menjalankan hal yang tepat, ya, belajar untuk menjadi cermin bagi orang lain, belajar untuk menjadi contoh, ya, belajar untuk menjadi teladan, dan kalau belajar Dewantara belajar untuk menjadi pamong, ya, jadi belajar disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa? Tujuan baik tentunya, apa yang dihargai, ya. Pastinya tujuannya adalah tujuan baik. Nah, dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Jadi patuh, ya, patuh terhadap sesuatu yang dia lakukan, ya, atau yang diterapkan di masyarakat, ya. Ada nilai kepatuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau hukum adat, hukum adat. Jadi dalam kepatuhan hukum adat itu sifatnya kepastian, ya. Bukan hanya sekedar dilakukan saja, dibuat saja tidak, tapi untuk dipatuhi, ya. Kecenderungan umumnya apa? Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau kita melihat kalimat disiplin di sini, jadi nilai belajarnya itu ada, nilai kepatuhannya itu ada, nilai penghargaannya itu ada, nilai tujuannya ada, tujuannya titik akhirnya tujuan mulia. Ya, tidak ada orang berdisiplin melakukan hal-hal yang konyol, tidak ada. Ya. Kebutuhan dasar manusia, ya, setiap orang bisa berbeda, berusaha memahami pandangan orang lain tentang kondisi dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia, ya, hal-hal yang bersifat dasar, ya. Nah, konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Jadi kedisiplinan yang merupakan hukuman dan penghargaan. Nah, ini yang perlu kita bahas nih Bapak Ibu, ya. Ada beberapa yang saya kira perlu tidak kita bahas. Model hukuman itu memang menyakitkan, ya, terkadang, ya. Karena apa? Di situ ada sistem memaksa. Di situ ada rasa yang tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Di situ ada perasaan murid yang takut. Di situ ada perasaan murid yang menyembunyikan kesalahan. Di situ ada rasa murid yang menjadi rendah diri. Ini bentuk hukuman. Saya kira ada mungkin Bapak Ibu guru yang saya juga ya melakukan sebuah hukuman kepada peserta didik, kepada murid, kepada anak didik maupun anak kita sendiri, ya. Itu perilaku hukuman, ya, karena kita semuanya sedang belajar, maka apakah perlu sih hukuman itu diterapkan kepada anak, ya. Dengan adanya budaya positif ini, kita nanti akan mempertimbangkan
apakah kita budaya hukuman itu akan kita teruskan apa tidak, akan kita lanjutkan apa tidak, apakah lebih baik berikan reward atau penghargaan. Ya, penghargaan itu bentuknya memang kadang sok tidak efektif kapan dilakukan. Ya, terus apakah di penghargaan itu akan merusak hubungan antara bapak ibu guru dengan siswa. Ya, apakah mematikan kreativitas, ya, ataukah menghukum dengan sistem ranking. Ya. Itu yang jadi kebalikan daripada hukuman yang menyakitkan. Itu sesuatu yang memberikan bentuk penghargaan antara bapak ibu guru kepada murid. Konsep discipline dengan identitas sukses. Nah, konsekuensinya apa? Kalau kita memberikan hukuman tidak nyaman bagi murid dalam jangka waktu yang pendek, penguatan bersifat jangka pendek. Ya, perlu monitoring secara terus-menerus. Jadi penting nggak kita melakukan sebuah hukuman itu? Perlu kita kaji bersama-sama. Ya. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak, konsekuensinya seperti itu. Ada stimulus dan respon. Ya. Kalau kita terlalu sering memberikan hukuman, apakah murid akan menghormati kepada kita apa tidak? Nilai hormatnya itu masih ada pada. Nah, ini bentuk restitusinya. Ya, nanti itu ada segitiga restitusi. Kalau seandainya kita memberikan sebuah reward kepada anak, ya, murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Ya, terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Ya, ada bentuk teori kontrol. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini kalau bentuk reward. Bentuk penghargaan itu memang terkadang kita memberikan rasa penghargaan kepada anak. Wah, kamu pandai. Ya. Anak yang memiliki kelebihan dia disuruh maju untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Anak yang memiliki kemampuan lebih, ya, diajak untuk membantu teman-temannya, misalkan dalam hal menyampaikan ya sekedar materi kecil lah, ya, anak itu bisa tampil, ya, di depan teman-temannya. Jadi menciptakan anak itu bisa budaya yang memberikan motivasi, ya. Dia bisa memberikan motivasi terhadap dirinya dan bisa memberikan motivasi terhadap orang lain. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini ada beberapa tindakan yang bersifat apakah ini bentuk hukuman atau konsekuensi. Ya, nanti urut, ya, tak urutnya dari pojok ini, dari bulur, ya. Turut ya Pak Ate, turut. Ya, dari bulur ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi dulu? Hukuman, oke. Pak Ansari, nomor 2. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Ate, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa Pak Ate? Hukuman. Akeh hukumannya. Terus Mas Labe, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi. Terus Mbak Mustamir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Jadi cirinya itu gampang. Kalau hukuman itu menyakitkan, jadi membuat sesuatu yang orang lain tidak happy, tidak bahagia. Mbak Desi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Kenapa hukuman? Nah, mau alasannya belum tak tanya ya, alasannya. Nah, alasannya apa Mbak? Jadi dia itu nganggo sepatu hitam. Nah, sepatu ini seharian berarti untuk mulai loh Mbak. Orang sekolahan terus metetet. Metetet orang bawa sepatu Mbak. Apa? Pak kayak kemarin ya. Kalau di sini kan ada Mas, nek bocah sepatune digowo dicangking ngono tekan gone apa sampai di itu pintu gerbang balik sepatunya digo. Ya, kalau dulu banyak sekali seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi. Ya. Oke, yang terakhir, Bu Indah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran Mas Lafif karo Mas Daya. Hukuman. Ya. Oke. Setuju nggak Mas Daya? Tapi pelajarannya Mas Daya. Hukuman Mas. Oke. Ya. Hukuman ya. Tadi yang betul siapa ya? Tadi Bu Nur, hukuman betul ya Bu ya? Hadiah 100 juta. Ya. Pak Anjari hukuman betul ya 100 juta lagi. Ya. Terus Mbak Rati hukuman ya 100 juta. Diambil sendiri nanti Bu ya, nanti kasih nomor PIN-nya. Menggantikan kertas tugas konsekuensi Mas Lafif ya 100 juta. Membersihkan tumpahan air konsekuensi betul 100 juta Pak. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan konsekuensi. Kok tidak hukuman kenapa Mas Lalu? Karena sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan. Bu Indah. Jadi ada kesepakatan. Kalau sudah dibuat kesepakatan berarti dia ya kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya belum konsekuensinya itu belum ada nih Mas, belum ada kalimat kesepakatan dia Mas. Itu protes karo Bu Indah. Iya. Ya, kudu disepakati ya. Makanya berarti bukan hukuman ya. Podo lari ini masalahnya. Kenapa ini ditunjuk kok kudu PAI ngono ya, PJOK ya. Nek PAI mungkin bisa menjadi hukuman. Ya. Untuk PJOK itu kan 10 sampai 15 menit. Yang pertama itu kan kategorinya pemanasan. Pemanasan. Artinya ketika dia lambat, kemudian itu kan khusus PJOK. Ketika terlambat dan belum pemanasan, maka dia harus melaksanakan pemanasan terlebih dahulu. Iya. Untuk khusus PJOK, sehingga itu menjadi konsekuensi pada PJOK harus ada pemanasan. Mungkin itu mengelilingi itu sebagai pemanasan awal. Iya. Itu nek pelajarannya PAI ora pas. Mesti menjadi hukuman ya. Karena konsekuensinya ya Mas Lafif tepat, tapi lebih tepat apa yang disampaikan Mas Pram. Ya. Terima kasih Mas Pram. Mas, kita beri aplaus buat Mas Pram.
itu yang dipilih PJOK. Sebelum acara pelajaran dimulai itu ada pemanasan ya, betul Mas Awil? Nah, ada pemanasan dulu, nah, mubeng-mubeng di lapangan, muter-muter ya 10 menit. Itu sebuah bentuk pemanasan. Oke. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa sih restitusi itu? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses anak ketika melakukan kesalahan ya diperbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya. Kasus yang terjadi di Cilacap, ketika anak mukuli temannya, ya, itu ada sebuah kelompok, ya, anak mukuli temannya. Nah ini bagian dari restitusi. Kenapa anak itu, kepala sekolah mengatakan bahwa anak itu baik sekali, anak itu berprestasi. Ya, ketika anak itu baik, anak itu berprestasi, kenapa dia mukuli temannya? Nah ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Ya, maka restitusi ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Tujuannya kita ketika ada anak yang melakukan kesalahan kita panggil. Karena di SD tidak punya BK, ya semua menjadi BK. Semua bisa memanggil. Semua bisa melakukan restitusi. Ya, melakukan pendekatan kepada anak bisa. Ya, kenapa? Karena di SD tidak ada BK. Ya, semua berperan sebagai BK. Yang melakukan pendekatan kepada anak. Cirinya bagaimana? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan, satu kesalahan yang fatal, besok jangan sampai. Ya, dulu di SD Banyulik itu ada anak diplotroke, katoke diplotroke. Ya, supaya tidak terjadi lagi apa? Anak dipanggil. Ya, melakukan pendekatan. Terus memperbaiki hubungan siapa? Hubungan antara anak dan anak yang melakukan kesalahan. Karena di sekolah ini masih sering anak dengan anak ya melakukan poyok-poyokan, manggil nama orang tuanya. Nah, ini harus kita kurangi, harus kita hilangkan. Memanggil dengan sebutan nama orang tua ini membuat responsif jelek ya pada anak. Melakukan penawaran yang baik, bukan memaksa ya. Menawarkan kepada anak untuk berubah ya. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri, sikap kamu itu benar apa salah ya. Sebenarnya Bapak juga pernah melakukan kesalahan itu ya. Saya juga manusia, Pak Guru juga manusia, melakukan sebuah kesalahan. Tapi yang kamu lakukan itu betul apa salah menurut kamu? Itu anak perlu ditanya ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan kenapa kamu melakukan hal yang buruk seperti itu ya. Apakah kamu itu didasari dari keluarga kamu? Kita lihat, maka kolaborasi itu penting. Tujuannya adalah melihat kondisi anak itu melakukan perbuatan seperti itu, apakah dia melakukan secara pribadi sendiri atau dipengaruhi oleh orang lain, atau memang faktor keluarga yang seperti itu, atau memang faktor lingkungan mereka yang seperti itu. Penting ya. Jadi globalitas sangat global sekali kita memahami keadaan anak itu untuk merubah tadi karakter. Fokus pada karakter bukan tindakan. Anak itu Yun Sewu keturunannya dari siapa? Yang tadi saya sampaikan. Ketika keturunannya tidak baik di sekolah ini, anak itu masuk ke gerbang sekolah ini harus menjadi baik. Ya. Saya sering kali saya sampaikan kepada anak-anak, kamu kalau di rumah itu orang tua kamu yang mendidik kamu. Tapi begitu kamu pagi masuk sampai dengan siang pulang sekolah, kamu milik bapak ibu guru. Kamu harus manut, kamu harus menjadi baik, kamu harus berubah. Ya. Posisi kamu, keadaan kamu di sekolah dengan di rumah, kalau bisa kamu merubah keadaan yang di rumah kalau yang di rumah tidak baik. Ya. Menguatkan dan fokus mencari solusi. Ya. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, ya,
cari solusinya yang terbaik. Bagaimana posisi yang harus dilakukan kepada anak tersebut, ya. Yang supaya anak itu tidak mengulang. Alhamdulillah di SD 1 Banyurin ketika anak melakukan satu kesalahan, besok tidak akan melakukan lagi. Semoga semua bisa mengalami ini semua. Ya. Nah, restitusi atau posisi kontrol ini adalah satu menghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Posisi kontrol guru bisa menjadi penghukum di saat-saat tertentu. Ya. Terus bisa menjadi supaya dia merasa mengakui sebuah kesalahan yang dia lakukan. Ya. Apa sih yang dia lakukan? Dia mau jujur. Ya, ketika melakukan mencuri, mengambil yang bukan haknya, yang bukan temannya, dia supaya mengatakan itu. Ya. Atau kita sebagai pendekatan tidak hanya sekedar sebagai guru saja, tapi bisa sebagai orang tua atau bisa sebagai teman. Ya. Kita bicara dari hati ke hati kepada anak yang melakukan. Ya. Kamu tidak perlu takut dengan Bapak Ibu guru. Ya. Kamu tidak perlu takut karena apa yang akan kamu sampaikan, insya Allah nanti akan menjadi perubahan yang baik buat kamu. Beri dia rasa nyaman dan pemantau. Setelah itu kita pantau kondisi anak itu, ya. Apakah dia melakukan lagi, ya. Setelah kita panggil, setelah kita awasi, kita pantau. Nah, yang terakhir ada manajer. Semua Bapak Ibu guru bisa menjadi manajer, tidak hanya kepala sekolah saja. Semuanya bisa menjadi manajer. Semuanya bisa menjadi sesuatu untuk membuat anak menjadi baik. Ya, itu manajer. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan posisi kontrol. Ini di sini sudah saya terangkan banyak sekali, ya, di sini. Ya. Kalau kamu tidak melakukan awas, ya, ini penghukum. Bahasa-bahasa yang dilakukan, ya, kamu seharusnya sudah tahu, itu jelas sekali. Bisa ini kalimat-kalimat tentang posisi kontrol, ya. Keyakinan kelas, kesepakatan yang kita lakukan, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada sebuah sampel saja bahwa keyakinan kelas itu bukan peraturan. Ya. Keyakinan kelas itu bukan peraturan. Peraturan itu sesuatu yang sudah ditetapkan. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Ini peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ini peraturan yang telah ditetapkan. Nah, peraturan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas dan akan diterapkan di lingkungan positif. Kalau sudah lingkungan itu menjadi positif, maka yang terbesar adalah budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kenapa kita perlu melakukan peraturan kelas? Karena kita harus mengontrol kondisi keadaan kelas. Ya, membuat keyakinan kelas harus bisa mengontrol kondisi supaya kelas itu bisa mempunyai sesuatu yang diyakini bersama, yang disepakati bersama. Jadi anak tidak melanggar ketika sudah mempunyai keyakinan dan ketetapan yang dia lakukan. Nah, kalau masing-masing kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 memiliki ketetapan keyakinan yang sudah ditentukan, maka ini menjadi sebuah lingkungan yang positif. Ya, seperti bersih-bersih bareng-bareng, ya, tadi seperti yang disampaikan. Tidak ada unsur piketnya, semua anak bersihkan. Itu punya keyakinan bersama. Ini menjadi lingkungan positif. Kalau sudah menjadikan lingkungan positif, yang imbasnya kepada siapa? Kepada lingkungan sekitar. Ya. Imbasnya kepada lingkungan sekitar. Sebagai yang saya mau contoh, kalau sekolah itu di lingkungannya itu banyak anak-anak yang nakal, itu imbasnya kepada siapa? Imbasnya kepada lingkungan sebelah dari sekolah itu. Dia punya mangga, khawatir dicolong kalau bocah anak-anak sekolah itu. Dia punya sepeda, khawatir sepedanya hilang. Ya. Zaman dulu ketika SMA PGRI, kan dia itu murid TCM1, ya, itu banyak terjadi pencurian kendaraan.
sekali. Maka sekolah yang lingkungannya positif akan menciptakan budaya positif. Di mana? Di lingkungan sekitar itu. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu, ya ini bahasa yang digunakan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Keyakinannya apa? Sebagai bentuk tanggung jawab. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain. Peraturan yang ditetapkan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain, ya, itu berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya apa? Menimbulkan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya tentu dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri, ya. Keyakinannya apa? Menghormati orang lain atau bersabar. Nah, gunakan masker ini untuk kesehatan, keyakinannya. Jangan berlari di kelas, itu keyakinannya sifatnya keselamatan. Ya, keyakinan kelas bersifat abstrak, sedangkan peraturan lebih rinci dan konkret. Ya, belum jelas bahwa keyakinan kelas ini artinya bisa berubah suatu saat. Ya. Misalkan panjenengan buat peraturan 1 semester, nanti semester berikutnya berubah lagi, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau peraturan ini ditentukan dalam 1 tahun, ya. Dan itu lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya, pernyataan yang dilakukan dalam lingkup yang kecil, ya. Terus pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Nggak ada sebuah kesepakatan yang ayo bareng-bareng mencuri, nggak mungkin, ya. Pasti pernyataannya bersama-sama. Nah, kalau sunatan massal itu keyakinan bukan, Mas Bang, bareng-bareng sunat. Ya. Bareng-bareng sunat. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak yang dilakukan, paling ada beberapa poin sehingga mudah dipahami. Keyakinan kelas baik sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya. Bertiga meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas itu dilihat apakah berefek positif apa tidak. Kalau seandainya dalam triwulan 3 bulan itu menimbulkan efek yang tidak positif, bisa dirubah, ya, diganti lagi, ditambah, dikurangi, ya, ya beda dengan peraturan. Nah, ini dokumentasinya, ya. Ini membuat bersama-sama dengan anak, membuat keyakinan kelas, ya. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Yang jelas dari restitusi itu tujuannya memang menciptakan disiplin positif, ya, memulihkan dirinya, ya, setelah melakukan perbuatan salah supaya dia tidak mengulangi lagi kesalahannya. Ya. Nah, ini yang terpenting, ya. Bolak-balik selalu ketemu, melakukan perbuatan untuk jujur, ya. Penting sekali, ya, apa yang disampaikan Pak Ansori, bahwa jujur ini penting. Karena apa? Rasulullah itu selalu mengajarkan kepada kita untuk melakukan kejujuran. Tidak pernah Allah itu meleset ketika melakukan panggilan. Tidak pernah adzan subuh,
Ya, as-sholatu khairum minan naum dilakukan pas maghrib. Tidak pernah. Ya, itu sebagai cerminan bahwa Allah memberikan contoh kejujuran. Ya. Nah, cuma sekarang ini saya heran juga Pak Ayis ya. Jam 2, nek zaman dulu itu ayam jagung ngeluruke mesti bar subuh. Tapi saya ini jam 2 wis ngeluruk ya. Jam 1 wis ngeluruk. Kita tanda-tandanya apa Pak pada ya? Jago ayam jago. Jam 1 wis ngeluruk. Kalau dulu kan zaman saya masih kecil mungkin ya pasti tanda-tandane ayam jagung ngeluruk kuwi bar subuh iso kan. Yang ngeluruknya jam berapa nih? Itu termasuk pengingat kita Untuk sholat. Nah, tapi saat ini jam 1, jam 12 tuh ngeluruk ayo jagung ini. Kalau jam 11 ada saya ngeluruk jam 11 ayam jagung. Aduh, gawat nih. Ya Allah, ngoten nggih Bu. Oh, nek ngeluruke jam 11 berarti ono perawan. Mas Daya, hati-hati loh Mas Daya. Jam 11 ngeluruk kita ini Mas, goleki Mas. Ya goleki perawane sapa kuwi ngene. Digoleki ya. Oke ya. Nah ini segitiga restitusi ya, seperti ini bentuknya, ini hanya sekedar gambaran saja ya Bapak Ibu ya. Tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama dalam menstabilkan identitas yang pasif murid, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, jadi anak itu tidak terlalu harus ditekan ya. Nah, seperti ketika saya melakukan kepada anak, baik anak didik kepada anak saya sendiri, ya kita melakukan itu memberikan arahan, karena melakukan salah itu manusiawi, semua orang pernah melakukan. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Pasti seperti itu ya. Sopo sing sempurna itu siapa? Manusia yang sempurna sinten panjenengan? Manusia yang paling sempurna. yang paling sempurna ya junjungan kita Nah, Rasulullah. Ya, tidak ada yang lebih sempurna daripada Rasulullah. itu pun Nabi mengakui bahwa ya tidak sempurna. Ya, Pasti karena melakukan anisamu mata malu foto Elisa. Jadi menungso itu nggone salah sing luput. Ya. Karena Rasulullah itu makhluk, Nabiullah Adam alaihissalam saja masih melakukan kesalahan. Ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Karena sesempurna-sempurnanya Rasulullah SAW ketika sakaratul maut masih sakit. Ya. Masih sakit, masih merasakan sakit. Ya, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan, sampaikan kepada anak. Kita bisa, kesalahan apapun pasti ada jalan keluar. Bapak Ibu tarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya ini yang mari kita mulai melakukan ini Bapak Ibu. Ya. Mencari tahu siapa yang benar, ya, siapa yang salah. Ketika ada anak nangis, Pak, nangis, Bu, nangis, ya, nangisnya kenapa? Esok wis nangis, ya, nangisnya ini kenapa? Ya, dicari tahu. Wah, bukan dimarahi, kowe bocah esok wis nangis marahi megelke, ya, bukan itu. Tapi dicari tahu, dicari solusinya. Nopo kok esok nangis? Ya, ada anak dempes nanggung ngisor wit
tiba kopoh-kopoh dia meh ke kamar mandi mau BAB orang wani ngomong. Terjadi itu Bapak Ibu. Kok dempis orang melu pelajaran, dempis nangis sorbet, kenapa? Dia belum sampai ngomong nangis. Ternyata dia raiso cawe. Ya. Masya Allah, ini apa namanya yang sering dilakukan di anak-anak SD seperti itu. Nah, kita cari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi anak tidak perlu disalahkan terus ya. Suatu saat anak bisa menjadi baik. Ya, anak yang tadinya kurang baik, kita lihat, kita perhatikan. Anak yang paling nakal, kita perhatikan. Anak yang tidak bisa apa-apa, kita perhatikan. Suatu saat kita doakan kepada Allah, semoga anak itu bisa berubah menjadi baik. Ya. Validasi tindakan yang salah dari Bapak Ibu, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ketika kita melakukan restitusi, ya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Ya, ini kalimat restitusi ketika memanggil anak ya Bapak Ibu. Apa yang kamu lakukan itu sudah baik, tapi silakan kamu lakukan hal yang terbaik. Misalkan anak terlambat, apa yang kamu lakukan itu apakah betul apa tidak? Kalau tidak, jangan dilakukan lagi. Tapi kalau menurut kamu baik, kenapa itu menurut kamu baik? Padahal sekolah itu aturannya jam 7 masuk. Ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah ini kalau anak berantem, ya, sedikit-sedikit mantem kancane, sedikit-sedikit mantem kancane. Ya, itu perlu dilakukan pendekatan seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi ya kegiatan-kegiatan itu? Menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ini jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ya bahasa-bahasanya itu seperti kayak persidangan ya, kayak persidangan, tapi persidangan yang hangat, yang bersahabat, yang akrab, yang penuh dengan kekeluargaan. Bukan persidangan yang bersifat untuk memojokkan ya. Tapi persidangan yang bersifat untuk memberikan rasa bahagia bagi anak. Bukan ketika dia datang dia menjadi takut ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada 2 pertanyaan yang saya minta untuk Pak Ayis dan Bu Tuti. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul apa salah Pak Anies? Betul. 2. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul apa tidak? Penghargaan tidak harus berupa uang. Ya. Bisa nilai. Oke. Alasannya apa Pak Anies? Yang nomor 1. Meningkatkan disiplin anak. Betulnya bagaimana? Alasannya? Karena yang membaca atau gerakan literasi sebelum pelajar mulai itu dapat meningkatkan pola pikir atau pengetahuan dan Iya, betul. Jadi literasi itu makanya ada pojok baca ya, pojok baca. Ya, pojok baca itu. Entah sekarang sudah mulai punah ya. Mas Bram ya, pojok baca itu mulai punah ya Mas Bram ya. Nah, perpustakaan kecil, sing di perpustakaan orang remuk, jagung perpustakaannya remuk ya Bu.
Masih ada Bu? Buku-bukunya masih banyak ya? Yang memberikan literasi. Oke, terima kasih. Nah, ini terakhir nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu apa sih? Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifat positif bahwa semua individu ingin melakukan itu. Dia punya keyakinan awal dia dilahirkan menjadi sebuah bayi merah, dia nggak mempunyai keinginan apa-apa. Tapi ketika dia merangkak dan seterusnya umur menjadi tambah, maka dia mempunyai keinginan apa? Keinginan positif awalnya. Yang membuat dia negatif siapa? Pengaruh. Ya. Awalnya dia mempunyai keinginan positif pasti. Ya. Setiap individu. Ya. Yang melatar belakangnya bisa bahasa, bisa suku, bisa bangsa, bisa agama, maupun latar belakang yang lain. Siapa? Lingkungan, kondisi pergaulan. Ya. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak itu, kalau sekarang kurikulum merdeka, profit pelajar Pancasila, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berpandangan kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, ini pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Saya tadinya target saya penyampaian jam 11 tiba molor ya. Oke. Begitu, dan saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Arif. Acara yang keempat yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu. Siapa yang tanya Bu? Nanti yang jawab boleh Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Ratu, saya dulu Pak. Ini dari paparan yang pertama, Pak Arif menggunakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana pendapat Pak Arif tentang Rasulullah SAW? Beliau juga seorang figur teladan yang harus kita teladan. Nabi mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau bisa saya tambahkan, landasan dari Ki Hajar Dewantara itu perlu dilandasi juga oleh tugas dari Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena digandeng orang sekarang ini, karena orang itu terkadang sudah lepas dari apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selagi Israel masih berada di dunia ini, ya tetap perang merajalela. Padahal menurut Rasulullah, membunuh satu orang sama-sama iman itu podo karo membunuh seluruh manusia di alam ini. Jadi kalau kita lihat, Rasul itu merupakan teladan yang paling baik, baik terhadap sesama orang Muslim maupun terhadap lain Muslim, terhadap Yahudi baik, terhadap Nasrani baik. Itu perlu ditekankan Pak Arif, karena Pak Arif sebagai guru agama, bagaimana menurut Pak Arif landasan filosofi yang dilakukan oleh Rasulullah dibanding landasan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Pram. Tanya dulu, jawabannya bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang bisa diberikan kepada saya. Saya akan bertanya, yaitu implementasi kegiatan rutinitas saja. Artinya, hal apa yang sudah dialami oleh Pak Arif, jadi perubahan apa sebelum menjadi CGPI
dengan adanya segitiga restitusi dan setelah menjadi CGP yang sudah dilakukan di kelasnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan bertanya tentang segitiga restitusi. Nambah tadi yang Mas Pram tanyakan, saya hanya minta Pak Arif untuk mencontohkan saja proses atau praktek yang sudah dilakukan Pak Arif dalam kasus segitiga restitusi. Terima kasih. Contohnya ini Mbak Bos. Itu anak yang terlambat, terus kita lakukan restitusi. Ini videonya yang paling jos. Tadi ingat ini ya? Tadi ingat ini ya? Barang-barangnya lagi semua mandek-mandek. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, itu tadi ada Bapak Ibu untuk memberikan penjelasan pada khususnya ibu-ibu tentang penyakit kandungan. Sudah bekerja dengan Puskesmas untuk itu bersabar sedikit. Mas Pram lebih tahu karena bisa memberikan pembimbingan pada istrinya masing-masing. Bagi Mas Heru sudah nikah belum? Oh sampun, berarti bisa untuk ditularkan pada istrinya. Mas Dayat tidak apa-apa, Mas Dayat tetap di dalam karena pasti nantinya akan mempunyai istri. Ya, itu nih. Ini ya di pending dulu, tidak apa ya? Oh, ya, iya. Yang penting kan sudah wis sak jam luwih kan paling butuh video ora enak. Kan gitu ya Mas? Tinggal jawab pertanyaan. Oh iya, jawab pertanyaan kok kayak ya. Nah, apa? Oke. Mas tanya jawabnya silakan dulu. Jawab dulu baru selesai. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi kalau kita melihat dari apa yang ditanyakan tentang ajaran yang diberikan oleh Rasulullah, itu jelas yakin bahwa ya inama bu'istu li'utamima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah itu memberikan teladan atau memberikan contoh akhlak yang baik. Setidaknya Ki Hajar Dewantara ini mengambil apa yang menjadikan tolak ukur Rasulullah dalam memberikan pendidikan kepada anak, yaitu inama bu'istu li'utamima makarimal akhlak, yaitu lebih mengutamakan norma susila akhlak. Nah, jadi itu penerapan kepada anak. Yang kedua dari pertanyaan Pak Pramono, yaitu sebelum saya menjadi CGP, saya masuk ke sini awalnya sudah kepala sekolah, jadi sudah disiplin saya Pak. Ya, saya teman guru-guru yang lain belum datang itu
Saya di SMP Muhammadiyah mesti buka lawang, ngeresiki telas, nyapu halaman, ngosek WC, ya, itu saya lakukan. Ya. Karena apa? Karena orang guru ini mangkat jam 8, paling gasih setengah 8. Saya jam setengah 7 setengah sekolahan, Mas. Jadi di sini aku ya wis biasa ketemu dengan hal-hal yang, karena di tengah-tengah lingkup masyarakat yang kurang disiplin, saya sudah disiplin. Ya. Apalagi di sini di tengah-tengah masyarakat yang disiplin, lebih gampang mana saya penerapannya, tinggal nambahi saja. Ya, kurang kepada anak yang tadinya pembiasaannya itu berada di kelas masing-masing, kita adakan di halaman, di teras, ya, kita lakukan pembiasaan mulai dari berdoa Asmaul Husna, lagu Indonesia Raya, lagu nasional, lagu daerah, semua kita lakukan. Ya, terus memberikan menyapa kepada anak. Saya waktu di SMP Muhammadiyah Bandung itu, aku ngenteni bocah nanggon pintu gerbang lho, Mas. Setengah jam lalu saya mangkat. Nah, tak enteni, ini masih saya lakukan setengah jam, mulai setengah 7 sampai jam 7 ana bocahe. Jam 7 saya tak ngenteni, setengah 8 lagi ana bocah. Sak ngenteni bocah. Ya. Itu Mas Bram. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi dengan adanya CGP ini lebih meningkatkan semangat saya lagi, ya. Tambah semangat. Apalagi sing lucu, saya daftar ya beasiswa itu 2021 pakai untuk saiki, ya. Nah, bareng karo CGP ora tambah mumet, Mas. Wis garap CGP, sing garap tugas kuliah, wis muga-muga diberi kesehatan. Amin. Yang terakhir ini contohnya ini, Mbak, ya. Cuma gambarnya ya penerapan restitusi. Sebenarnya ada 2 video, satu anak terlambat, kedua anak yang ngantuk. Nah, tapi videonya oleng ya, jangan datang ya. Itu ya, Mbak, ya. Terima kasih. Ya. Termasuk atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya ya semangat semua untuk Bapak Ibu guru CGP. Mari kita beri aplaus kepada terakhir doa Pak Ansari, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana min ladunka thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'alna awlatan salihina hafidina min Qur'an wa sunnati buka amritin mubarakan hayatul fid dunya akhirah. Allahumma habibna ilmul iman wa zayyinhu fi qulubi makan kufra wa fil nasyana wa asmina wasidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon Bapak Ibu sebentar ada iklan lewat, untuk itu bisa didengarkan karena sudah menunggu.
kamu dipanggil sama Pak Arif? Karena terlambat. Tadi datang ke sekolah jam berapa, Pak Im? Nela jam 7? Jam 7 lebih. Padahal di sekolah kita masuknya itu jam 7. Jadi kalau kamu masuknya jam 7 lebih, maka akan terlambat masuk kelas. Kenapa Pak Im tadi terlambat? Sampai malam malah karena bangunnya kesiangan. Oke, jadi Pak Arif pun menyadari kalau suatu saat bisa terjadi kelalaian, ya, bangun kesiangan karena tidurnya kemalaman atau mungkin karena kecapean. Pak Arif bisa menyadari dan kamu lakukan asalkan tidak dilakukan secara terus menerus, ya. Besok lagi kamu tidak boleh terlambat lagi, dan kamu harus memahami apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa, Mela? Tidak tahu, baik. Tidak tahu bahwa keyakinan kelas itu meyakinkan bahwa kondisi kelas itu menjadi lebih baik, yaitu membuat kesepakatan bersama dengan warga kelas atau warga sekolah. Apa itu? Yaitu tadi yang sudah kita terangkan, yang pada waktu lalu, tempo lalu sudah Pak Arif terangkan. Apa itu keyakinan kelas? Bahwa di kelas itu tidak boleh makan, tidak boleh nyontek, tidak boleh datang terlambat, ya, dan tidak boleh makan di kelas, membuang sampah sembarangan. Jadi bahwa melakukan keyakinan kelas harus kita jaga bersama, melakukannya secara bersama-sama. Besok jangan terlambat lagi, Mela, ya. Terus Pak Im, besok jangan terlambat lagi, ya. Semoga hari ini adalah keterlambatan yang terakhir kali buat kalian semua. Begitu Pak Im, Mela, terima kasih. Semoga kamu bisa menjadi anak yang baik, anak yang tidak selalu datang terlambat, dan menjadi anak yang cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa masuk kelas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva, kelas 4 dari SDN 1 Banyuwangi. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pembelajaran tentang keyakinan kelas. Di antaranya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh menyontek, tidak boleh makan di kelas, dan yang lain. Sehingga saya semakin tahu dan semakin paham apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas tersebut, sehingga menjadi budaya positif bahwa